Mungkinkah kita tahu tentang ruh? Gimana jawabannya? Karena ada orang tiba-tiba mengatakan, wah itu gak mungkin, gak mungkin, gitu kan? Begitu Anda berkata tidak mungkin, maka Anda tidak akan pernah bertemu caranya. Tapi begitu Anda berkatakan mungkin, akan bertemu caranya. Yuk kita lihat dulu pakai ayat biar jelas. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka akan bertanya kepadamu tentang ruh. Kul ar-ruh min amri rabbi, katakan ruh itu urusan Tuhanku. Urusan siapa? Urusan siapa? Ini hati-hati belajar Quran. Ini grammarnya harus jelas. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Pertanyaan saya, siapa yang ditanya? Dan siapa mereka? Ini fokus ya, fokus. Jangan pijit-pijitan di sini. Fokus. Mau ngaji-ngaji aja. Saya terganggu konsentrasinya. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan jika mereka bertanya kepadamu tentang ruh, pertanyaan siapa mereka? Mereka tuh yang belum tahu ruh pasti bertanya. Betul nggak? Hati-hati, karena ada orang juga bertanya pura-pura tahu. Ah, itu namanya ngetes. Makanya kalau orang ngetes nggak usah dijawab, karena jawabannya dia udah tahu. Buat apa kita ngasih jawaban pada mereka yang sudah tahu atas jawaban dari pertanyaan dia? Walaupun mungkin saja jawaban dengan pertanyaan nggak nyambung. Tapi kalau sudah ada niat ngetes, itu nggak perlu dijawab. Jadi mereka siapa? Yang belum tahu. Mu di sini siapa? Yang sudah tahu. Nah, pertanyaan saya, dia tahu dari mana? Ini belajar grammar. Makanya kalau membedah Quran itu harus jelas subjeknya siapa, predikatnya mana, objeknya mana. Lalu kata pertanyaan itu kan semuanya membalik-balikan subjek, predikat, objek. Kan itu diputar aja. Ini logika, karena bahasa itu logika. Ulangi lagi. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Siapa mereka? Yang tidak tahu. Nah, yang tidak tahu ada dua. Ada yang tidak tahu tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Sok tahu, tidak mau tahu. Akan bertanya? Gak mungkin. Orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tidak sadar kalau dirinya tidak tahu, gak mungkin bertanya. Coba orang-orang yang ceramah kemana-mana, mulutnya terbuka, mata kolbunya masih tertutup, dan merasa dirinya tahu karena undangan ceramahnya banyak, apakah akan bertanya tentang ini? Gak mungkin. Tapi mereka yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu, pasti akan mencari tahu. Mereka yang tidak sadar kalau dirinya dalam kegelapan, tidak mungkin mencari cahaya. Karena bagi dia kegelapan sendiri ya sudah cukup. Mereka yang mencari cahaya adalah mereka yang sadar kalau dirinya dalam kegelapan. Pertanyaan saya berikutnya, pintar nggak menjawabnya? Orang yang ditanya ini pasti orang tahu dong. Nah, orang yang ditanya yang sudah tahu tentang ruh, dia tahu ruh dari mana? Yuk, dari mana? Lah ada jawabannya di sini. Katakanlah,
Qul ar-ruh min amri Rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Tuhan siapa? Bukan urusan Tuhanmu. Kan kamu belum tahu. Ruh itu urusan Tuhanku. Awas, bukan urusan Tuhanmu. Ini soal logika. Ruh itu urusan Tuhanku. Berarti aku ini sudah tahu Tuhan? Sudah tahu dong. Yang sudah tahu Tuhan tahu ruh. Nah, bukan berarti ayat ini melarang orang tidak boleh tahu ruh. Itu yang konyol selama ini. Karena yang jawab orang konyol. Makanya daripada konyol, kan lebih bagus konyol. Ya manis, enak. Konyol ini kan bahaya. Nah, orang konyol ngajarin orang konyol, nggak tambah konyol, nggak akan jadi konyol. Nah, yang lucu di kehidupan ini, banyak orang konyol, ya, jadi guru yang diajarkan sama-sama konyol, bukannya tambah konyol. Dalam proses saya belajar dulu, saya pernah bertemu tuh yang konyol gitu. Dan jawabannya apa? Udah, jangan bicara ruh. Ruh mah urusan Tuhan. No, bukan urusan Tuhan, urusan Tuhanku. Jadi urusan ruh, urusan siapa? Urusan Tuhanku. Bukan urusan Tuhanmu. Loh, kamu belum tahu. Berarti orang ini sudah sampai nggak pada Tuhannya? Sudah. Apa pesannya? Pesannya, kalau kamu ingin tahu urusan ruh, jangan tanya gue, tanya aja Tuhanmu. Sampai suatu saat kamu akan mengatakan, oh sekarang aku tahu ruh itu karena aku sudah belajar dari Tuhanku. Bagimu, bukan bagiku. Pusing-pusing gak apa-apa. Makanya ngaji dengan saya itu pagi-pagi harus makan buah. Ini kecerdasan tingkat tinggi. Jadi minum wortel. Ngaji dengan saya jangan makan cilok, nggak nyampe pemikiran. Kalian itu mau ngaji dengan saya jangan makan lem, ngantuk nanti. Rapat jadi. ulangi. Jadi apakah ini larangan untuk tahu tentang ruh? Bukan. Kalau tahu ingin urusan ruh, maka jangan tanya manusia, apalagi manusia yang tidak tahu, apalagi mereka yang sok tahu. Ruh dijelaskan, ruh diterangkan. Ya Allah, tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan, bahkan tidak punya nama. Tetapi dapat ditemui dan dirasakan karena tugasnya bukan menerangkan, temui. Sudah ditemui, sudah dirasakan, baru kita ketika ditanya, gimana sih pendapat kamu tentang ruh? Pokoknya gitu deh. Gak perlu ada penjelasan lagi. Itulah cara belajar yang keren. Karena selama ini kita belajarnya gak keren. Kebanyakan baca buku, baca kitab. Akibatnya belajar menggunakan logika dan persepsi. Lalu persepsi itu dianggap kebenaran. Padahal hanya kebohongan yang diulang-ulang, saking sering diulang-ulang, itu dianggap sebagai kebenaran. Paham sampai sini? Jadi boleh nggak bertanya tentang ruh? Boleh. Tetapi cara bertanyanya kepada Tuhanku. Jadi kalau ingin tahu rahasia ruh, temui saja Tuhanku. Ku itu bagi saya loh, bagi kalian ya Tuhanmu. Paham? Makanya kalian selama ini salah nggak belajar. Ingin tahu rahasia ruh, baca buku. Ingin tahu rahasia ruh, diskusi. Itu yang keliru. Disitulah perlunya guru.
Jadi seorang guru itu cuma membukakan pintu agar kita bisa menyatu, memanunggal, sehingga mengerti, oh ternyata ruh itu toh. Jadi alam semesta yang tanpa batas ini sudah meniupkan dirinya, bagian dari dirinya pada diri kita. Bagian yang ditiupkan semesta pada diri kita itu namanya ruh. Yang di sini yang tanpa batas tidak diberi nama ruh. Ruh itu bagian dari dirinya yang ditiupkan ke dalam diri kita. Oh itu ruh yang ada bersama saya, daya kehidupan yang bersama dengan saya. Dari situ akan mengerti mana ruh, mana jiwa. Oh ternyata ruh itu ya. Oh ternyata ruh dengan jiwa beda ya. Itu setelah mengalaminya secara sendiri sebagai bentuk pengalaman. Ngerti maksud saya? Nah ini kenapa saya bicara ini, karena penting. Karena terminologi belajar agama selama ini lebih banyak yang disenangi itu adalah penjelasan, bukan pengalaman. Karena apa? Karena yang menjelaskan pun belum tentu bisa mengalami. Ngerti maksud saya? Gitu. Dia menjelaskan kopi, hati-hati. Jangan-jangan belum pernah minum kopi. Jangan-jangan belum pernah lihat wajah kopi. Cuma dia pernah baca buku tentang kopi, diapalin, besok-besok dijelasin. Itu kan namanya pil dacil. Ayo sekarang kita lanjutkan. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Nah ini ada isyarat satu lagi. Apa coba? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nah ini yang sering salah tafsir. Karena kita diberi ilmu sedikit, ya udah nggak usah tahu tentang ruh. Itu yang salah. Lihat saya semuanya. Karena kamu diberitahu ilmunya sedikit, maka urusan ruh tanya sama yang ilmunya tak terbatas. Nah untuk tahu yang tak terbatas, ya kamu harus tahu dahulu yang sedikit dong. Itu perintahnya. Tahu nggak ilmu yang sedikit? Nabi Muhammad bilang, awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama itu mengenal Tuhan. Itu saja ilmunya sedikit kok. Makanya ada hadis Nabi yang sangat populer. Hadisnya begini. Barang siapa yang mengamalkan yang dia tahu, maka Allah akan mengajarkan yang dia tidak tahu. Ini harus dibahas nih agak dalam. Barang siapa yang mengamalkan yang dia tahu, maka Allah akan mengajarkan yang dia tidak tahu. Jadi kalau ingin pintar, nggak usah sekolah. Amalkan saja ilmu yang kamu tahu. Maka Allah akan mengajarkan yang kamu tidak tahu. Nah, kalian pengen pintar sekolah. Ya kalau sekolah, sepintar-pintarnya sekolah, apa yang diajarkan guru dan apa yang diajarkan dosen. Sepintar-pintarnya sekolah, paling juga cuma tahu apa yang ada di otak guru dan apa yang di otak dosen. Hanya mengulang-ulang yang sudah mereka tahu. Nah, ini yang disebut dengan pintar sejati. Kalau pintar sekolah, itu pintar biasa. Mau pintar yang mana? Nah pintar yang utama tuh pintar karena sejati. Yang ngajarkan yang maha sejati. Siapa guru kita? Allah yang maha pintar, gak akan salah. Makanya saya gak mau berguru sama manusia banyak persepsi. Kan Allah bersama saya, lebih dekat daripada urat nadi leher saya. Ya saya belajar aja sama beliau, dekat bersama saya. Bahkan belajar sama beliau tuh 24 jam. Coba belajar sama dosen. Maaf ya, Pak dosennya sedang sibuk. Atau sedang tunduh. Allah mah gak pernah tunduh, gak pernah ngantuk. 24 jam standby. Rek jam sabaraha diajar, menang. Betul? Itu. Jadi kesimpulan dari ayat ini apa? Cari oleh kalian ilmu yang sedikit itu.
Ulangi. Cari olehmu ilmu yang sedikit itu. Saya kasih tahu sama kalian, kalau kalian sudah menemukan ilmu yang sedikit itu, amalkan saja ilmu yang sedikit itu, maka Allah akan mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Maka di Quran dikatakan, ilmu itu ada dua, ada ilmu dari manusia, ada ilmu miladunka ilman, ilmu yang langsung dari Allah. Mau yang mana? Lah, kalian pengen ilmu dari Allah, yang dicari jelema terus. Kalau ilmu dari Allah ya sudah, cari Allah. Bahkan tidak perlu lagi mencari Allah, sadari kehadirannya dan temui. Bisa. Loh, tadi kan sudah saya sampaikan, Allah sendiri yang bilang, siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Masa Allah mengajarkan yang tidak mungkin? Itu. Gimana? Sampai sini ngerti? Jadi tugas kita sekarang ini cari apa? Cari ilmu yang sedikit. Nih saya kasih tahu, kalau kita sudah tahu ilmu yang sedikit, maka kita akan tahu ilmu yang banyak. Perpustakaan ada kuncinya nggak? Ada. Kalau kita ingin membaca buku di perpustakaan, harus masuk nggak ke perpustakaan? Harus masuk. Untuk masuk ke perpustakaan harus apa? Membuka pintu kan? Itu. Untuk membuka pintu perpustakaan harus tahu kuncinya kan? Nah, jadi ilmu yang sedikit itu tuh kunci perpustakaan. Itu aja kok. Ketemu kuncinya, cetrek, buka pintunya, masuk, rek maca buku nu mana, bisa. Paham? Tah eta ilmu nu yang sedikit. Allah bilang langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman itulah rumahku. Jadi ilmu yang sedikit apa? Kunci untuk bisa memasuki rumahnya Allah yang sejati. Itu saja. Tapi kalian sering ngalalaworakeun yang sedikit. Dahayang nate nuloba. Padahal kunci rumah, ya, tuh mobil tuh di halaman masjid ini berantakan mobil banyak. Ada gunanya nggak kalau kunci semua mobil itu hilang? Tetiasa dianggap. Karena kecilnya itu mobil, kunci mobil sering disepelekan. Padahal kalau tidak ada kunci itu kalian nggak bisa masuk mobil, boro-boro mengendarainya. Sama kunci rumah kecil, dan kalau itu hilang, kalian tidak akan bisa masuk ke rumah. Kunci untuk meniti ke dalam diri kecil. Silakan kalian anggap sepele kunci itu, kalian gak akan bisa masuk ke jati dirimu sendiri. Kalian tidak akan bisa melihat pusat semesta dalam dirimu gara-gara kunci yang kecil itu. Inilah wama utitu minal ilmi illa qalila. Kalau ingin tahu urusan ruh, temui dulu ilmu yang sedikit. Makanya saya ngasih ilmu sama kalian gak banyak-banyak. Betul gak? Nah, saking sedikitnya kalian lupa. Iya, saya sering tanya, kunci taruh di mana? Aduh, lupa. Makanya sehari kalian tidak membuka pintumu, itu mundur 40 hari. 2 hari, 3 hari, mundur terus ke belakang. Terus aja ngitung tahun. Sudah belajar dengan saya sekian tahun, padahal hitungannya mundur. Loh, kalian gak pernah menggunakan kunci. Sudah diajarkan kuncinya gak digunakan. Makanya kata Rasulullah, tidak ada ilmu setelah ini kecuali kesesatan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ilmu apa? Ma'rifatullah.
Tidak ada ilmu setelah ma'rifatullah kecuali kesesatan. Maka di Quran ada perintah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sekarang yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar itu jadi keliru. Keliru. Orang lagi joget-joget, bubarkan. Itu yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Padahal ma'ruf dari kata dasar arofa, ma'rifat. Tugas manusia itu cuma satu, yad'una ilal khair, mengajak manusia ke jalan kebaikan. Jalan kebaikan cuma dua. Satu, mengajak orang untuk bermakrifat kepada Allah. Ya'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, cegah yang sudah makrifat, jangan mundur ke belakang. Itu aja kok. Bukan orang lagi dagang bulan puasa hancurkan warungnya. Itu menapsi-napsi. Lalu bikinlah slogan, hormati yang sedang berpuasa. Ya nu sadarna nu mana? Cenah nu puasa teh leuwih sadar tibatan nu teu puasa. Tapi nu puasa menta dihormati ku nu teu puasa. Kan kuduna mah sloganna teh hormati yang tidak berpuasa. Betul nggak? Coba bagusan mana? Hormati orang bodoh atau hormati orang pinter? Hah? Hormati orang bodoh. Dan nu bodoh macan pinter. Apa nu pinter mah pernah bodoh, ngarasakeun. Betul nggak? Iya. Hormati orang bodoh. Jangan hormati orang pinter. Apaan yang pinter teh udah pinter, berarti udah sadar. Manya nu sadar minta dihormati kun teu sadar. Kuduna ge nu sadar ngahormat kan nu teu sadar. Makanya jangan anak hormati orang tua, salah. Orang tua hormat ka budak, da budak macan jadi kolot. Apaan kolot mah baheula budak geus jadi budak. Itu ngaji teh salah wae. Mana teh kudu hormat ka kolot. Kolot naon nu kitu? Lamun budakna pintar mah bapak kudu hormat ka abdi. Da abdi macan jadi kolot. Budak kene, bapak mah pernah jadi budak. Gitu. Budak doraka. Tapi eta teh bener sebetulnya mah. Ya. Nih saya kasih tahu ya. Saya waktu pertama kali ceramah di Padang, saya bilang saya datang ke Padang mau belain Malin Kundang. Bingung orang Padang semua. Ini ceramah apa lagi katanya. Malin Kundang itu di Padang itu disebutnya anak durako. Makanya Malin Kundang itu sampai sekarang itu patungnya masih ada itu. Ya, di Teluk Bayur itu. Ya? Iya. Sujud itu ke ibunya jadi batu. Gitu. Salah saha. Salah indungna. Sejelek-jeleknya anak itu anakmu. Didikeun. Anak malah dikutuk oleh ibunya. Semoga kamu jadi batu. Iya jadi batu. Malin Kundang mah teu salah. Salah mindungna. Makanya saya datang ke sana belain Malin Kundang. Enggak bela ibunya saya. Dan Malin Kundang macan jadi orang tua. Kan orang tua mah pernah jadi Malin Kundang. Gitu. Anak pas saya jeung indung. Kumaha eta indung kitu. Wajar budak mah da keur diajar. Ngelehan atuh indungna. Budak senang ngelehan. Indung jina naon gitu. Ya teteh salah diajar agama teh. Anak itu tamu agung yang datang ke semesta harus jadi dirinya sendiri. Bagaimana dia jadi dirinya sendiri kalau dididik oleh ibunya? Pekerjaan ngikutin orang tuanya, sekolah harus ngikutin jurusannya sesuai orang tuanya. Mau nikah jodohkan sesuai dengan mau orang tuanya. Gimana? Itu sudah intervensi pada data karma anak.
Dan kita sudah menghalangi proses pelunasan hutang karma. Luhur teuing berennya diajar karma segala. Udah, cari kembali lagi. Carilah ilmu yang sedikit. Nah, yang sedikit itu harus dapat. Rek menang ilmu nu loba kumaha nu saeutik oge can nyaho. Makanya Nabi Muhammad bicara hadis ini konteksnya adalah ma'rifatullah, bukan syariat. Maka Nabi mengatakan, siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, kunci untuk memakrifati Allah, maka Allah akan mengajarkan apa yang dia tidak tahu. Ini sudah terbukti, saya sudah membuktikan. Dengan kunci itu, maaf, saya bisa mengetahui rahasia Quran 30 juz. Saya bisa mengetahui rahasia Injil, saya bisa mengetahui rahasia Weda, saya bisa mengetahui rahasianya kitab To Teaching, saya bisa mengetahui rahasianya Sasangka Jati, saya bisa mengetahui rahasianya Layang Muslimin Muslimat. Dengan itu saja. Nah, gak usah banyak-banyak. Mau santren 15 tahun. Ngaliwet we ayo. Iya. Kalau menurut surat Al-Kahfi, mau santren teh sehari atau setengah hari? Coba baca di Quran. Saya tidak menemukan mesantren 15 tahun. Coba baca di Quran surat Al-Kahfi. Mesantren itu sehari atau setengah hari, kata Quran. Saya bukan anti pesantren. Kalau betah di pesantren ya silahkan. Kita datang ke dunia ini ngurusi dunia kok. Sehingga gunana tuh hirup teh di dunia teh. Hayo di sasarung gawe henteu. Beas teu boga. Pak, budak can kabayar la ilaha illallah. La ilaha. Beas eueuh la ilaha illallah. Moal bisa beas datang ku la ilaha illallah. Ku gawe beas. Eta aya sukuan beas. Laras? Duit kita bisa lempang. Teu bisa, kudu dijemput. Boleh baca la ilaha illallah? Boleh. Berapa kali? Ya salumrahna. Itu juga kalau tahu yang dibaca. Karena intisari la ilaha illallah itu sebetulnya hanya menyadarkan kita yang mana di semestinya yang bukan dia. Yang mana yang bukan dia. La ilaha illallah artinya yang mana yang bukan Allah. Yang mana? Yang nyata dia, yang tidak nyata dia. Martabat alam pertama, alam ahadiyah dia. Alam wahdah dia. Alam wahidiyah dia. Alam arwah dia. Alam amsal dia. Alam azam dia, alam insan kamil juga dia. Yang mana yang bukan dia? Makanya Nabi mengatakan siapa yang melihat tetapi tidak melihat Allah di belakangnya, batal penglihatannya. Kita sering batal. Kenapa? Melihat sesuatu cuma sesuatu saja, tidak lihat Allah di belakangnya. Mau baca la ilaha illallah 1000 kali sehari nggak ada artinya kalau masih batal penglihatannya. Makanya orang yang sudah sampai di kesadaran tauhid, la ilaha illallah bukan lagi sebagai ucapan, kesadaran. Teu aya hiji pagawean nu teu aya Allah di belakangna, narima. Makanya satu-satunya pilihan dalam hidup yang terbaik adalah menerima. Satu-satunya pilihan dalam hidup yang terbaik adalah menerima. Kalau sudah menerima, lepas. Ya kalau latihan membaca la ilaha illallah ya boleh. Tapi latihan terus. Iraha pertandingan anak. Mau jadi juara. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Caang. Langsung caang. Lihat saya barusan caang. Kalian gak lihat.
Cang, kalian nggak ada. Pengen nangis saya kalau baca itu. Makanya kalimat tauhid itu la ilaha illallah itu harus naik jadi la ilaha illa huwa. Naik lagi jadi la ilaha illa anta. Puncaknya tauhid adalah la ilaha illa ana. Makanya perintah sholat di dalam Al-Quran itu baru bisa dilakukan kalau sudah mencapai tauhidnya la ilaha illa ana. Innani anallah la ilaha illa ana. Itulah sholat. Sholat itu manunggal. Kalian baru sampai di tingkat tauhidnya la ilaha illallah belum sholat. La ilaha illallah belum sholat. La ilaha illa anta belum. Sholat itu harus la ilaha illa ana. Dan salat harus wudu. Inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakata mubarakah. Di mana tempat wudu? Di Bakah al Mubarakah. Di tempat suci yang diberkahi itu tempat wudu. Yang hakikat kalian wudunya di WC terus. Jangan naik-naik kelas. Naik kelas dong wudu itu seperti di Quran. Inna awala baitin wudi'a linnas. Tempat berpisahnya manusia dengan selain Tuhan adalah Al-Bakah Al-Mubarakah. Fihi ayatum bayinah. Di situ kamu akan lihat tanda-tanda Tuhan yang terang benderang. Maqamu Ibrahim. Di situ kau akan menyaksikan maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang sering masuk ke situ, amanlah dia. Walillahi ala nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib setiap manusia masuk ke rumah itu bagi mereka yang tahu jalannya, bukan yang mampu. Bukan urusan duit di situ. Jangan bangga kalian punya duit bisa jalan-jalan ke sana. Jalan-jalan ke sana. Kalau tidak menemukan hakikatnya haji, tidak menemukan hakikatnya umroh, buat apa? Paling dapat foto sama unta. Padahal di Quran jelas. Fa iza afadtu min Arafah fazkurullah. Cirinya orang sudah sampai di Arafah bisa mengingat Allah. Bukan bisa menyebut-nyebut nama Allah. Bisa mengingat Allah. Dan syarat untuk bisa mengingat Allah harus tahu dan kenal kepada Allah. Itulah pentingnya menemukan ilmu yang sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Ini ngaji tauhid ya. Sedikit. Tauhid beneran. Bukan ucapan lagi. Makanya Nabi Yunus ketika ditelan ikan mengalami mati sakjeroning urip, masuk kembali seperti saat beliau menyatu di rahim ibunya. Bukan ditelan ikan seperti itu, seperti yang diceritakan banyak orang, gak ngerti aja. Itu pengalaman spiritualnya Yunus saat beliau mengalami la ilaha illa anta. Itu saja baru tingkat la ilaha illa anta. Yang sudah sampai pada tingkat la ilaha illa ana, Nabi Musa. Itu diceritakan di Quran surat Toha. Lengkap itu cerita Nabi Musa. Dan satu-satunya Nabi Musa yang bisa mencapai la ilaha illa ana tepat saat beliau bisa melepaskan kedua terompahnya. Maka di Quran dikatakan lepaskan kedua terompahmu dan kini kamu sedang memasuki al-muqaddasitua. Di situ Musa memasuki rumah suci yang sesungguhnya. Dan saat beliau bisa melepaskan kedua terompah. Apa terompah? Dualitas, benar salah, baik buruk. Kalian masih begitu. Benci sama ini, senang ke sini. Masih begitu. Coba berdiri di antara kebencian dan cinta itu. Jadilah seorang penyayang. Di antara kematian dan kelahiran, jadilah keabadian. Nih lihat napas saya. Kalau tarik napas berarti hidup. Buang napas berarti mati. Jeda di antara tarik dan buang napas, disitulah keabadian.
Makanya kalau meditasi sudah bisa merasakan jeda di antara napas masuk dan napas keluar, kamu sudah memasuki keabadian. Tidak akan terjebak oleh kelahiran dan kematian. Itu yang disebut dengan keabadian. Itu rahasianya sederhana kok di sini. Kalau tahu.